Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengantisipasi dampak resesi, utamanya di kalangan masyarakat kecil. Salah satu fokus kebijakan pemerintah adalah melindungi petani yang terancam panennya gagal. Pemerintah juga sedang berusaha untuk mengantisipasi krisis pangan tahun depan, karena kondisi pasokan global semakin tidak stabil. Ini merupakan hasil rapat kabinet yang digelar pada hari Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Dan telah menghasilkan sejumlah rumusan kebijakan penting untuk mengantisipasi resesi ekonomi. Menteri BUMN akan berusaha bergerak cepat untuk mengimplementasikan program perlindungan bagi petani. Program yang disiapkan adalah BUMN menjadi off-taker atau menyerap produksi petani saat panen. Mengenai resesi pangan yang harus diantisipasi pihak BUMN, mendorong kemungkinan yang sudah dibicarakan Bapak Presiden, yaitu bagaimana BUMN menjadi off-taker. Pihaknya saat ini sedang membuat skema terkait langkah BUMN menyerap produksi petani. Kementerian BUMN, kata Erick, sedang menyiapkan skema penugasan pada sejumlah BUMN yang terlibat. Krisis pangan ini diperkirakan akan menghampiri dunia dalam 8-12 bulan ke depan. Selain gangguan rantai pasok pangan, krisis ini diperparah dengan persediaan pupuk dunia. Hal ini memastikan ketidakpastian ekonomi global turut membuat krisis pangan di tahun depan akan semakin berat. Di dalam pertemuan G20 diprediksikan krisis pangan tahun depan mungkin akan jauh lebih berat. Hal ini dibicarakan dalam Seminar Nasional Badan Keahlian DPR RI, dikutip pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Menurutnya, perang Rusia dan Ukraina yang masih terus terjadi menjadi salah satu penyebab krisis pangan di 2023. Kemungkinan akan lebih berat dibandingkan tahun ini. Pendapat Menteri Keuangan, Ukraina sebagai pemasok terbesar kebutuhan pangan dan pupuk untuk dunia, membuat saat ini harga pangan juga sudah melambung tinggi. Karena akses terhadap pupuk yang sekarang ini, sangat-sangat terkendala akan mempengaruhi jumlah dari bahan pangan, tidak hanya tahun ini tapi justru tahun depan. Ini yang perlu kita waspadai. Di sisi lain, dunia akan mengalami resesi sehingga dunia akan dihadapi sederet krisis pada tahun depan. Tentunya ini akan lebih berat dibandingkan krisis moneter 1998. Hal ini telah dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia menyebut dengan istilah krisis 5C, yang akan dihadapi ke depannya bisa lebih buruk dari krisis keuangan Asia 1997. Yang berujung pada krisis politik dan ekonomi di Indonesia tahun 1998. Krisis 5C adalah istilah Airlangga untuk menekankan masyarakat tetap waspada dalam menghadapi perfect storm yang terdiri dari 5 hal. Kelimanya adalah COVID-19 yang belum selesai, konflik Ukraina yang berkepanjangan, climate change atau perubahan iklim, commodity price yang melonjak, dan cost of living dampak dari inflasi. Dia bahkan tak menampik adanya potensi kengerian yang bakal terjadi. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga sudah menyebutkan 28 negara yang masuk list minta bantuan ke IMF. Airlangga merinci, sebanyak 55 negara ekonominya melambat bahkan mengalami kontraksi seperti yang terjadi di Sri Lanka, Rusia, Ukraina dan beberapa negara lainnya. Pemerintah dipastikan akan tetap fokus pada upaya menciptakan ketahanan pangan, baik dari ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi dari hulu sampai hilir. Salah satunya food estate yang tengah dikembangkan dengan memadukan potensi yang dimiliki lahan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Di sini yang penting kami kembangkan adalah petani tergabung di korporasi supaya lebih produktif dari sisi lahan, tenaga kerja, dan hilirisasinya. Jadi kita bekerja bersama menghadapi ancaman krisis pangan setelah pandemi ini, ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudianto. Untuk meningkatkan produktivitas lahan, dia juga memastikan melakukan evaluasi pada penyaluran subsidi pupuk agar tepat sasaran. Meski banyak kritikan perihal penyaluran subsidi pupuk yang tidak tepat sasaran, pihaknya melakukan evaluasi setiap tahunnya. Yang dilakukan seperti transformasi adalah mengubah sistem, dari subsidi ke komoditi, masalahnya pada akurasi dari data itu. Kita harus lihat betul berapa lahan yang harus diberikan subsidi dan jumlah petaninya. Saat ini kami sudah update data dan tidak hanya data numerik statistik, dan juga data spasial. Sehingga akurasinya lebih tepat, jelasnya. Selain itu, kami menghimbau kepada masyarakat yang berada di pedesaan atau di pinggiran-pinggiran kota supaya bisa memanfaatkan lahan kosong yang tidak digunakan, untuk ditanami tanaman sayur mayur atau umbi-umbian yang bisa dipanen dalam jangka pendek. Tentu ini manfaatnya banyak sekali, bukan hanya untuk menjaga antisipasi resesi pangan saja, tetapi hal ini akan sedikit menghemat pengeluaran Anda. Nah, di anak mah jempling, suka teh can anu kadarieu. Di anak mah jempling. Ya. Naon? Oh, aduh.
menuju panen. Terus ya. Oh, menuju Ngabaru ya teh. Oh, mantap atuh. Sereng apian. Di kamari. Wah, lebih ke jalan ya banyak juga nanya. Jalan Tongos teh. Eta jalan teh mana iya kan? Eta naring iya. Nya eta. Oh, masih jauh. Oh. Iya benar. Digembar-gemborkan ku pemerintah. Kata mut lah langsung ke jalan langsung. Jauh teuingnya. Nuntut banyak. Mana batasnya kali itu apian mana? Oh, eta kabel. Oh, iya. Tadi itu nama ku Mang Dodinya. Pasing kayak nama. Bapak itu kan berperang tuh pasongnya kan itu. Pangkut mah jadi enakan luhur teh. Jadi enakan jadi beki luhur. Kita ngintip motor di handap. Korojol teh jadi teh kanya hawa. Langsung diduduknya. Turak lah. Kemarin panas ya, kepanasannya. Iya. Kemarin hujannya, kayaknya mual lah. Dulu kakek burit ketang. Bening gitunya langsung dicecepannya. Oh, jika tadi gesruk ke rapian mah itu payu. Ya. Tadi galang punya. Paneri gitu. Tuh langsungnya. Langsung ngegeretak. Oh.